Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Tony Surabi, NIM 12190233, kelas 12E3 Baik. Tugas mata kuliah karakter, jadi mengembangkan diri, dosen pengampu Tarina Dasela MTD. Ada beberapa hal ingin saya sampaikan di mana caranya mengembangkan diri. Untuk mengembangkan diri itu banyak ketahui. Yang pertama, secara mendalam. Apa yang dimaksud mengenal diri secara mendalam ialah secara mendalam jangan terlalu sibuk memperhatikan kemampuan orang lain. Kita harus bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita dan yakin pada diri sendiri bahwa apa yang kita kembangkan adalah yang kita sukai. Kalau kita mengetahui potensi pada diri kita, maka akan mudah mengetahui mana yang bisa dikembangkan dan mana yang bermanfaat bagi hidup kita. Buatlah sebuah tujuan hidup. Hidup harus mempunyai tujuan, dan karena dengan mempunyai tujuan hidup kita akan terarah dan jelas, seperti cita-cita merupakan bagian dari tujuan hidup. Itu menguatkan niat. Niat akan membantu Anda dalam mengembangkan potensi diri yang sudah dikenali dan digali dengan benar. Ini merupakan unsur penguat sekaligus fondasi dari suatu tujuan hidup yang sudah Anda canangkan sebelumnya. Tentu saja bukan niat yang asal-asalan, melainkan niat yang kuat yang mampu menghasilkan tekad yang bulat demi tercapainya tujuan hidup. Terima setiap kritikan. Orang yang berniat dalam pengembangan potensi diri adalah orang yang menerima kritikan, siap menerima kritikan. Sepedas apapun kritikan itu, Anda harus belajar untuk menerimanya. Manfaat kritikan yang datang sebagai alat untuk mengevaluasi diri, karena tidak akan datang jika Anda memang tidak mempunyai kekurangan. Meski demikian, kita tetap harus menyikapi kritikan yang datang, cermati apakah kritikan tersebut memang murni muncul dari orang lain karena ingin Anda menjadi lebih baik. Mengapa? Karena bisa saja ada orang yang tidak senang dengan perkembangan potensi diri Anda dan berusaha menahannya agar tidak semakin baik. Buang pikiran negatif. Jaga agar diri Anda jauh dari pikiran negatif, karena pikiran negatif hanya akan menjadi penghambat Anda dalam mengembangkan potensi diri. Ketika Anda selalu membiarkan diri dilanda pikiran negatif, maka pikiran akan otomatis kehilangan fokus dan arah. Anda hanya menambah masalah ketika pikiran negatif masuk dalam diri Anda. Untuk itu, buang setiap pikiran negatif yang muncul. Dengan demikian, Anda bisa terjaga untuk tetap fokus dalam pengembangan potensi diri demi menggapai tujuan hidup. Ketika hidup Anda sudah jauh dari pikiran negatif, energi yang ada akan bisa maksimal untuk Anda gunakan mengembangkan sebuah potensi yang dimiliki. Berkomitmen terhadap niat tujuan. Ketika niat sudah kuat, maka yang harus Anda miliki selanjutnya adalah komitmen yang besar dan stabil terhadap niat dan tujuan hidup Anda. Komitmen akan menjaga Anda untuk terus berusaha menggapai semua yang sudah direncanakan. Betapapun sulitnya jalan yang harus ditempuh, Anda harus bisa menjaga komitmen jika potensi Anda masih ingin terus berkembang. Dengan komitmen yang kuat, Anda akan dijaga untuk selalu berada di jalur yang tepat. Ketika akan mudah diganggu, hal yang bisa membawa Anda melenceng dari jalur tujuan hidup. Tidak akan gampang digoda oleh hal yang lain, justru akan membuat Anda gagal mencapai tujuan hidup. Karena itu, ketika niat sudah kuat, perkokohkan dengan komitmen. Itu mencari teman-teman yang positif, atau kita berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai akhlak pribadi yang baik, dalam arti perkumpulan yang sifatnya baik. Lingkungan juga akan berpengaruh pada pengembangan potensi diri. Karena itu, jangan salah memilih teman. Lingkungan pertemanan yang baik adalah pertemanan mereka yang mampu mendukung semua potensi yang Anda miliki untuk berkembang.
Pendeknya, apapun yang Anda lakukan dalam mencapai tujuan hidup, pastikan mendapat dukungan dari teman-teman di sekitar Anda. Memiliki teman-teman yang positif secara tidak langsung akan memberi Anda semangat untuk terus berusaha mencapai tujuan hidup. Dengan semangat yang terus bergelora, niat yang sudah kuat akan semakin kuat. Tidak akan ada hambatan mampu menghentikan upaya dalam mencapai hidup yang lebih bermakna. Bisa juga sih banyak mencoba hal yang baru. Fokus dalam kemampuan atau kalian utama Anda memang sebuah keharusan. Maksudnya kalau kita memiliki kemampuan yang memang kita fokus dalam kemampuan itu, ya kita harus tetap. Tapi bukan berarti ya, kita itu tidak bakal ingin mencoba hal yang baru. Tetap lakukan hal-hal yang baru yang bisa membantu Anda menemukan potensi yang lain yang selama ini masih bersembunyi. Siapa tahu ternyata Anda bisa menemukan potensi yang lain yang jauh lebih besar. Namun demikian jangan terlalu banyak juga dalam mencari hal-hal baru. Ketika Anda sudah menemukan suatu dua hal yang dianggap sebagai potensi terbesar dalam diri Anda, fokuslah dalam dua hal tersebut. Jangan serakah untuk mencari potensi yang lain. Bukan mustahil, malah tidak ada satu potensi dari yang bisa berkembang secara maksimal. Optimis. Dalam setiap upaya yang kita lakukan pasti akan menemui hambatan. Memang sulit rasanya untuk mendapatkan jalan yang selalu lurus dalam hidup. Karena itu dibutuhkan rasa optimistis. Meski hambatan yang harus dilalui terasa sangat berat, sikap optimistis ini yang akan membantu Anda dalam mengevaluasi setiap kekurangan yang Anda lakukan. Untuk kemudian memperbaikinya dan terus melakukan upaya agar potensi diri bisa tetap berkembang sesuai dengan harapan. Potensi diri tidak akan pernah muncul jika tidak ada upaya. Karena itu dalam upaya mengembangkan potensi diri sangat dibutuhkan niat, tekad, dan komitmen yang kuat. Selain itu, jangan pernah malas untuk belajar dan menerima kritikan yang masuk dengan hati yang lapang. Ketika hal-hal tersebut bisa Anda lakukan secara konsisten, maka semua potensi yang Anda miliki bisa berkembang dan menjadi hidup yang lebih bermakna. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Apa sih pengembangan diri? Boleh dibilang pengembangan diri itu kita membuka semua kemampuan apa yang ada pada diri kita. Kita membuka diri kita untuk agar kita itu bisa lebih maju. Jangan pernah malas-malasan untuk mengembangkan diri kita, seperti kita terpuruk, misalnya dalam keadaan terpuruk kita patah semangat, tidak punya keinginan untuk mengembangkan diri yang lebih baik, karena mungkin ada satu alasan kenapa kita selalu harus berani mencoba untuk hal-hal yang misalnya kita kan nggak tahu kita punya potensi ke depan, apakah kita punya pekerjaan, bagaimana kita harus mempunyai pekerjaan, dan tantangan ke depan pekerjaan seperti apa dan kemampuan kita seperti apa. Mungkin ada hal-hal yang harus kita benahi pada diri kita. Contohnya harus mencoba sesuatu apa yang belum kita ketahui, karena begitu kita mengetahui apa yang belum kita ketahui, mungkin itu bakalan muncul suatu kemampuan yang nyatanya kita belum pernah tahu kemampuan kita tuh ternyata ada di situ. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman maupun kawan-kawan yang ada di universitas. Yang lebihnya saya